Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. So, seperti biasa hari ini kita akan membahas beberapa saham ya. Dan sebelum kita lebih jauh ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke. Saham pertama adalah saham ini teman-teman yang sudah ada di monitor yaitu TNCA. Nah, TNCA perdagangan terakhir dia rebound, naik hampir 8%, ditutup di level tepat di 1.500. Nah, untuk saat ini apakah TNCA sudah menarik? Menurut saya belum ya. Secara teknikal TNCA ini belum menarik dan dia harusnya konsolidasi dulu sebelum naik ya. Ini hanya satu candle dan satu candle belum bisa mengkonfirmasi apakah saham ini akan berbalik arah teman-teman. Dan juga dari segi pattern head and shoulders ini belum juga target penurunannya belum juga tercapai teman-teman. Jadi so far TNCA menurut saya belum menarik walaupun katalisnya cukup oke, dimana katalis dari TNCA ini akan right issue. Cuma saya belum tahu right issue di harga berapa, kemudian ratio-nya berapa. Jadi buat teman-teman yang udah tahu silahkan bisa tulis di kolom komentar atau ya DM saya juga boleh teman-teman ya. Nah, technically belum menarik dan seperti yang saya sudah pernah bilang sebelumnya, jangan beli saham hanya karena sentimennya bagus atau jangan beli saham hanya karena teknikalnya bagus. Kita harus bisa perpadukan keduanya teman-teman ya. Nah, so far TNCA skip dulu, masukkan ke watchlist boleh, tunggu dia konsolidasi. Kalau sudah terlihat konsolidasi, maka bisa diperhatikan lebih jauh untuk area entry-nya. Untuk saat ini menurut saya belum menarik. Bisa saja ini hanya pantauan sementara kemudian akan lanjut turun. So, ya kalau teman-teman mau entry ya silahkan do your own research. Oke. Kemudian yang kedua ada BBYB. BBYB adalah saudaranya TNCA dan seperti pembahasan kita sebelumnya sebenarnya target dari double topnya ini sudah tercapai di BBYB ini dan Jumat kemarin dia rebound ya, rebound. Nah, kalau BBYB ini lebih menarik ya daripada TNCA karena di sini dia sudah ada dua candle konsolidasi dan menunjukkan kalau di bawah ini ada perlawanan. Ya, ini dua ekor ini menunjukkan kalau di bawah sini ada perlawanan buyers teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya secara teknikal BBYB ini lebih menarik daripada TNCA. Cuma untuk saat ini masih sama ya, saya belum menemukan titik entry yang bagus untuk BBYB ini karena sahamnya sendiri masih dalam kondisi turun dan baru hanya satu candle hijau. Jadi untuk sementara ya, untuk BBYB sebaiknya kita tunggu dia konsolidasi lebih lanjut. Nah, buat teman-teman yang mau entry untuk scalping ini sebenarnya oke teman-teman. Ada kemungkinan dia lanjut naik sampai sini ke sekitaran 2040 sampai 2080. Kemudian di sini kalau dia nggak mampu melewati ini, ada kemungkinan dia akan kepentok dan turun. Nah, turunnya sampai mana? Kalau dia kepentok di sini ya, gini teman-teman ya. Kalau dia kepentok misalnya kepentok di sini, terus turun lagi, selama dia nggak membentuk lower low baru sampai misalnya sampai sini, maka BBYB cukup oke. Ya, mungkin dia kepentok sini, kemudian turun sebentar sampai sini dan lanjut naik. Jadi bisa perhatikan BBYB. Tunggu dia konsolidasi. Nah, kalau dia konsolidasi kepentok di sini kemudian turun dan nggak membuat lower low, maka BBYB bisa diperhatikan. Kalau dia turun lagi membuat lower low baru, maka better skip dulu untuk saham BBYB ini. Walaupun dari segi katalis oke, tapi karena harganya tidak bergerak sesuai dengan katalis, ya untuk apa di hold ya. Jadi so far BBYB ini masih lebih oke dari TNCA, tapi belum ada titik entry yang bagus kalau menurut saya pribadi ya. Oke, itu untuk BBYB. Kemudian saham berikutnya ya, saham berikutnya ada MLPL. Ini saham-saham yang Jumat kemarin pada rebound ya setelah pengumuman dari The Fed. Kemudian MLPL
Jumat kemarin kalau nggak salah sempat naik sampai 28%-an ya, dan volumenya dia pun cukup gede ya. Nah, saham yang turunnya kencang bisa rebound dengan kencang juga. Nah, begitupun sebaliknya teman-teman, saham yang naiknya kencang bisa juga turun dengan kencang. Nah, MLPL dia Jumat kemarin rebound dengan volume yang gede. Lalu apakah ini artinya MLPL sudah lanjut untuk rally? Menurut saya juga masih belum, dan untuk scalping masih oke teman-teman. Untuk yang bisa scalping masih oke, tapi menurut saya untuk buy dari sekarang itu cukup spekulatif ya, masih belum menarik walaupun volumenya gede, walaupun dia sudah ada konsolidasi sedikit ya, ada 4 candle konsolidasi di sini, tapi ini menurut saya belum cukup mengkonfirmasi apakah MLPL ini akan segera rebound ya. Jadi untuk saat ini better wait and see terlebih dahulu, tunggu dia di 240 ya. 240 adalah area resisten, which is kalau 240 mampu di break dan bertahan di atas itu, maka MLPL bisa diperhatikan ya. Jadi MLPL sama dengan TNCA dan BBYB, selama dia nggak membentuk lower low baru, maka ini MLPL bisa diperhatikan. Kalau dia di sini kepentok kemudian turun lagi membuat lower low baru, maka skip dulu ya. Skip dulu untuk saham MLPL. Oke, itu untuk MLPL. Kemudian ke saudaranya yaitu MPPA. MPPA ya, Jumat kemarin dia juga rebound 12%. Nah, pembahasan terakhir kita sarankan untuk perhatikan area sini. Kemungkinan dia akan konsolidasi di area sini. Ternyata dia turun dulu ya, melewati ini, melewati box yang kita gambar. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, dia rebound dengan volume yang gede sekali ya, gede sekali dari volume-volume sebelumnya. Tapi menurut saya masih sama teman-teman. Ini belum mengkonfirmasi kalau trennya ini akan berubah ya. Jadi menurut saya lebih baik wait and see terlebih dahulu, tunggu. Untuk scalping masih oke teman-teman ya. Sekali lagi ya, buat teman-teman yang mau scalping, kalau volume-volume gede seperti ini bisa untuk scalping. Tapi untuk swing, untuk sekarang menurut saya belum menarik teman-teman. Menurut saya belum menarik untuk swing di saham ini untuk saat ini. Kemungkinan dia akan rebound, kemudian kepentok turun lagi, tapi selama dia nggak membentuk lower low baru, maka saham ini layak untuk diperhatikan ya. So far sih kita harapkan dia nggak membentuk lower low baru, apalagi saham ini sudah turun cukup lumayan jauh ya, dan setelah pengumuman dari The Fed, saham-saham yang dulu naik kencang kemudian turun kencang Jumat kemarin sudah mulai rebound ya, sudah mulai ada tanda-tanda rebound. Tapi menurut saya itu hanya rebound sesaat ya, rebound sesaat, dan kemungkinan akan konsolidasi dulu sebelum lanjut naik. Oke, itu untuk MPPA ya. So far masih sama dengan keempat saham yang saya bahas tadi ya, masih belum menarik. Untuk teknikalnya masih belum menarik, jadi masih tunggu dulu dia terkonsolidasi ya. Oke, itu untuk MPPA. Kemudian ada agro. Nah, agro ini sama ya, sama dengan keempat saham tadi. Agro ini sudah naik cukup kencang di 2021 dan 2020. Nah, agro seperti yang pernah saya bahas terakhir kali, agro belum menarik, dan di sini karena di sini dia kepentok teman-teman ya, di sini belum menarik, kemudian dia turun lagi membentuk lower low baru, dan di sini sebenarnya dia udah ada konsolidasi sedikit teman-teman ya. Bisa saja seperti di sini teman-teman ya, dia konsolidasi sebentar kemudian rebound kencang. Bisa saja agro nanti konsolidasi sebentar kemudian rebound naik sampai sini kemudian turun lagi.
Jadi so far kalau view saya untuk agro masih sama ya, masih belum menarik secara teknikal. Jadi kita masih menunggu dia konsolidasi sebentar. Selama dia nggak membentuk lower low baru, maka agro ini bisa dikatakan menarik. Ya, kalau menurut saya dia akan seperti ini. Konsolidasi di sini, kemudian naik sampai sini, kepetok lagi, turun lagi sampai sini, baru rebound. Ya, mudah-mudahan seperti ini teman-teman ya. Mudah-mudahan seperti ini. Atau mungkin saja dia cuma naik sampai sini, kemudian turun lagi ya. Jadi untuk saat ini agro masih 50-50, masih belum menarik. Jadi ya skip dulu. Kita tunggu dia konsolidasi. Tunggu terkonfirmasi ada volume, tunggu terkonfirmasi ada inflow yang masuk, tunggu terkonfirmasi teknikalnya breakout. Jadi itu untuk agro. Jadi so far masih sama dengan keempat saham yang tadi, belum menarik. Kemudian berikutnya ada SMMT, ini saham requestan, kalau salah ini saham di batu bara ya, kalau salah teman-teman ya. Nah, SMMT sebenarnya ini menarik teman-teman ya. Sahamnya bagus, uptrend, sudah 3 kali ARB. Nah, untuk saham-saham seperti ini kita bisa cari support pakai Fibonacci. Ini kan nggak terlihat jelas di mana supportnya. Kita bisa pakai Fibonacci. Kita bisa tarik dari low ini ke high-nya ini. Maka kita akan dapat dua support menarik ya. Yang pertama di sini di 360, kemudian yang berikutnya ada di sini, which is ini adalah Fibonacci golden ratio-nya di angka 320 ya. Jadi untuk SMMT ya, bisa perhatikan dua area support ini. Kalau di sini terlihat ada pantulan, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk entry, tapi kemungkinan dia nggak akan langsung breakout ke atas. Kemungkinan dia akan konsolidasi sebentar, baru nantinya lanjut naik kalau memang sentimen saham ini bagus ya. Sekali lagi ya, saya nggak tahu saham ini saham apa, saya hanya bahas teknikal. Teman-teman bertugas mencari katalis positif yang ada di saham ini ya. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan selamat malam.